Rekor pecah di final Liga Eropa. Jose Mourinho AS Roma hari ini mati. Rekor Jose Mourinho akhirnya pecah di final Liga Eropa pada Kamis 1 Juni 2023. Kekalahan adu penalti melawan Sevilla membuat AS Roma pulang ke Italia dengan keadaan mati. Mourinho sebelumnya memegang rekor sebagai pelatih yang selalu menang di final kompetisi Eropa. Dari 5 final, Mourinho selalu keluar sebagai juara dengan beberapa klub seperti FC Porto, Inter Milan, Manchester United hingga AS Roma. Namun Sevilla mampu memutus rekor tak terkalahkan Mourinho setelah unggul 4-1 di babak adu penalti. Kemenangan tersebut juga memperpanjang rekor Sevilla menjadi tak terkalahkan di 7 final Liga Eropa. Sebelumnya, mau menjelaskan bahwa AS Roma harus pulang dengan piala atau mati karena kalah. Apa yang saya katakan adalah kita pergi dari sini final dengan piala atau kita pergi mati. Ya, kita sudah mati, terang Mourinho dikutip dari Football Italia. Chris Smalling, kalah adu penalti itu sakit. AS Roma harus mengakui keunggulan Sevilla di final Liga Eropa 2022-2023. Kalah adu penalti, Roma gagal menjadi juara. Menurut bek Roma Chris Smalling, ini adalah kekalahan yang menyakitkan. Roma unggul terlebih dahulu lewat gol Paulo Dybala di menit ke-35. Tetapi Sevilla bisa menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri Gianluca Mancini pada menit 55. Skor 1-1 bertahan hingga habis waktu normal di extra time. Adu penalti pun digelar untuk mencari pemenang. Kiper Sevilla Yassine Bono menepis penalti dua algozo Roma, Mancini dan Ibanez. Sevilla menang adu penalti 4-1, Roma tumbang. Sevilla sukses mempertahankan supremasi mereka di kompetisi ini. 7 kali masuk final, 7 kali pula mereka jadi juara. Resmi, Diogo Dalot teken kontrak baru di Manchester United. Spekulasi masa depan Diogo Dalot resmi berakhir. Sang bek telah menaikkan kontrak baru di Manchester United. Dalot adalah salah satu pemain berbakat yang dimiliki Manchester United. Di awal musim ini, ia menjadi andalan Erik ten Hag di sisi kanan lini pertahanan Setan Merah. Namun belakangan ini banyak gosip beredar terkait masa depan Dalot. Pasalnya, kontrak sang bek di MU akan berakhir dalam beberapa hari ke depan. Namun semua spekulasi itu resmi berakhir karena Dalot memperpanjang kontraknya di Manchester United. Manchester United melalui laman resmi mereka telah mengumumkan perpanjangan kontrak Dalot. Bek timnas Portugal itu dikontrak dengan durasi 5 tahun. Alhasil, ia akan membela Panji Setan Merah hingga tahun 2028 mendatang. Selain itu, Dalot juga akan diberi opsi perpanjangan kontrak selama 1 musim hingga tahun 2029 mendatang. Paris Saint-Germain rilis jersey home musim 2023-2024. Masih dipakai Lionel Messi. Raksasa Ligue 1 Paris Saint-Germain bergerak cepat menyambut musim 2023-2024 dengan merilis jersey home terbaru mereka. Pada Rabu, 31 Mei 2023 sore waktu Indonesia Barat. Kostum kandang PSG untuk musim depan masih diproduksi oleh Nike. Selain itu, jersey ini juga masih mengusung Qatar Airways sebagai sponsor dada. Nike sebagai produsen mencoba memberikan nuansa baru dalam custom PSG kali ini. Strip tebal merah yang biasanya menghiasi bagian tengah jersey secara vertikal, kini ditaruh di bagian kiri jersey, mengarsir logo klub. Menariknya, dalam video perilisan jersey terbaru PSG ini masih tampak sosok Lionel Messi dan Neymar. Terlepas dari gosip kepergian keduanya di akhir musim yang kian kencang berhembus. Luis Enrique lepas, Napoli buru legenda Inter Milan sebagai nahkoda baru. Napoli telah berpaling dari Luis Enrique saat Presiden Aurelio De Laurentiis mengungkapkan bahwa pelatih asal Spanyol tersebut melihat Premier League sebagai pilihan lebih baik dibandingkan Serie A. Pencarian pengganti Luciano Spalletti semakin cepat dalam beberapa pekan terakhir, dan pelatih Porto serta mantan legenda Inter Milan, Sergio Conceição dilaporkan menjadi target nomor 1 manajemen Partenopei.
Pelatih saat ini Luciano Spalletti akan meninggalkan klub pada akhir musim dan akan mengambil cuti panjang setelah membawa Napoli meraih gelar liga pertama mereka dalam 33 tahun terakhir. Conceição adalah target konkret, tetapi Napoli harus melewati beberapa rintangan untuk merekrutnya sebelum musim 2023-2024. Menurut berbagai laporan, Napoli siap menawarkan sekitar 4-6 juta euro untuk mendapatkan jasa Conceição. Dan jika mereka tidak dapat mendatangkan pelatih asal Portugal itu, maka Vincenzo Italiano dari Fiorentina menjadi pilihan terbaik berikutnya. Meski kontribusi minim, masa depan Emil Smith Rowe masih aman di Arsenal. Mikel Arteta mengatakan tidak berniat menjual Emil Smith Rowe pada musim panas ini. Meskipun bintang Arsenal tersebut telah berkurang perannya sejak kembali dari cedera. Pemain berusia 22 tahun itu melewatkan paruh pertama musim ini setelah menjalani operasi pangkal paha jangka panjang dan secara total hanya bermain selama 195 menit di semua kompetisi. Semua 14 penampilannya datang sebagai pemain pengganti. Diperkirakan Smith Rowe dapat dijual saat Arsenal ingin membantu menandai rencana transfer mereka di musim panas ini. Namun, The Gunners tidak punya alasan untuk membiarkan sang pemain pergi dan mereka berharap dapat memainkan Smith Rowe dengan peran yang lebih penting dalam tim musim depan. Kabar bagus untuk Milan. Benjamin Pavard ingin main di Italia usai cabut dari Bayern Munchen. Kabar bagus didapatkan oleh AC Milan setelah Benjamin Pavard dilaporkan ingin main di Serie A setelah cabut dari Bayern Munchen. Pavard sudah membela Bayern Munchen sejak tahun 2019 silam. Bek asal Prancis itu jadi langganan sisi kanan pertahanan klub Bavarian tersebut. Sudah banyak gelar juara ia raih bersama Bayern Munchen. Akan tetapi ada kans musim panas 2023 nanti Pavard akan cabut dari Allianz Arena. Pasalnya, kontraknya dibayar tersisa setahun lagi. Kabarnya Pavard enggan memperpanjang kontraknya dan ingin mencari pengalaman baru di klub lain. Kini ada kabar bagus untuk AC Milan plus Inter Milan. Benjamin Pavard dilaporkan sudah memutuskan cabut dari Bayern Munchen pada musim panas 2023 nanti. Kabar ini dilansir oleh Gazzetta dello Sport. Mereka juga menambahkan Pavard enggan bermain di Inggris atau Spanyol. Pavard diklaim ingin menjajal Serie A. Chelsea ngotot beli Enzo Fernandez, padahal Graham Potter bilang kemahalan. Graham Potter memperingatkan Chelsea agar tidak membeli Enzo Fernandez karena sang manajer merasa harga gelandang itu terlalu mahal. Klub Stamford Bridge dikaitkan dengan rumor transfer Fernandes selama berminggu-minggu sebelum transfer akhirnya dituntaskan. Dan menurut The Telegraph, manajer sebelumnya Potter mencoba mencegah pembeli klub yang memaksakan transfer tersebut. Sang manajer merasa harga yang diminta Benfica terlalu tinggi dan menekankan bahwa Chelsea telah membeli terlalu banyak pemain, yang akhirnya total merogoh kocek sekitar 600 juta euro sejak musim panas lalu. Terlepas dari kedatangan pemain berusia 22 tahun itu, di antara rekrutan besar lainnya, musim penuh gejolak Chelsea semakin memburuk ketika Potter dipecat pada bulan Maret dan digantikan oleh Frank Lampard dan The Blues pada akhirnya finish di urutan ke-12 di Liga Premier. Fernandes kemungkinan akan tetap menjadi tokoh kunci di klub London itu karena pelatih baru Mauricio Pochettino telah diresmikan sebagai manajer baru jelang musim depan. Ander Herrera beri nasihat transfer ke Manchester United. Jangan hamburkan uang demi datangkan pemain bintang. Mantan gelandang Manchester United Ander Herrera mendorong klub lamanya untuk menghindari perekrutan pemain bintang pada musim panas ini dan memastikan fondasi tim diperkuat. Pemain asal Spanyol ini menghabiskan 5 musim di Old Trafford, di mana ia memenangkan Piala FA, Carabao Cup, dan Liga Eropa. Meskipun mereka tidak pernah menjadi penantang serius untuk meraih gelar Premier League. Herrera merasa salah satu batu sandungan besar adalah cara skuad dibangun dengan Manchester United, mendatangkan terlalu banyak pemain bintang dan telah mendorong hierarki klub untuk menghindari kesalahan tersebut dengan membawa pemain tipe kolektif untuk memberikan soliditas. Ketika Anda membangun sebuah bangunan, Anda harus memulai dari fondasi.
Dan terkadang saya melihat bahwa klub mencoba mendatangkan pemain bintang. Namun terkadang kami membutuhkan pemain yang bermain secara tim. Anda tahu apa yang saya maksudkan? Jelas Herrera. Tottenham gak minat permanenkan. Arnaud dan Zouma dipulangkan ke Villarreal. Tottenham tidak akan menggunakan opsi 27 juta pound sterling untuk mengontrak Arnaud dan Zouma secara permanen pada musim panas ini. Sang pemain bergabung dengan status pinjaman dari Villarreal di bulan Januari. Pemain berusia 26 tahun ini sejatinya telah bersiap untuk bergabung dengan Everton sebelum The Lillywhite membajak kepindahannya, dan ia langsung membuat para penggemar senang dengan gol debutnya saat melawan Preston di Piala FA. Dan Zouma akhirnya hanya mencetak 1 gol lagi, ironisnya saat melawan mantan klubnya Bournemouth. Namun hanya diberi kesempatan tampil oleh Tottenham sebanyak 12 kali dan klub tak berminat mempermanenkannya. Untuk semua penggemar Spurs, sangat sulit untuk merangkum musim yang telah kita lalui dengan kata-kata. Banyak pasang surut, namun saya mencoba untuk memberikan yang terbaik. Kapan saja untuk Anda semua, kata Dan Zouma.